Di dalam kuil Douluo berdiri sebuah patung tinggi, menjulang setinggi sekitar 10 meter dan benar-benar bersinar emas. Dengan 3 pasang sayap terbentang dari punggungnya, di tangannya ada pedang emas raksasa yang menunjuk ke langit. Hal yang paling aneh tentang itu adalah, di sekitar pedang ada kabut emas samar. Di kuil Penatua Aula Roh, ada undang-undang yang serupa. Jika keduanya harus dibandingkan maka satu-satunya perbedaan adalah jiwa. Itu benar, meskipun patung di kuil tetua sama besarnya, tapi itu kurang semangat. Patung raksasa ini di sini memberikan perasaan kekuatan. Beberapa ratus judul tablet emas Douluo di sekitarnya semuanya diam-diam tidur di bawah penindasannya. Tempat ini adalah kuil tertinggi guru roh. Setiap guru roh bangga bisa memasuki kuil Douluo, karena itu menandakan bahwa mereka telah mencapai tingkat gelar Douluo. Dan juga karena hanya ketika mereka mencapai gelar mereka dapat memasuki tempat ini. Kuil Douluo sebenarnya tidak pasti dibangun oleh Spirit Hall. Menurut legenda, kuil Douluo telah muncul jauh sebelum Spirit Hall didirikan. Spirit Hall yang asli telah diorganisir sebagai dedikasi untuk kuil Douluo dan awalnya terdiri dari anggota kuat kuil Douluo. Kuil Douluo memiliki seorang kepala kuil yang merupakan orang yang paling menghormati kuil Douluo. Dialah yang memuja tablet gelar emas Douluo, dan orang yang akan memimpin upacara pemberian gelar dari semua gelar Douluo yang baru. Pada saat ini, di depan patung raksasa di kuil Douluo ini, berlututlah seseorang dalam diam. Dia bukan gelar Douluo di sini untuk menerima gelar, dan dia juga bukan master kuil dari kuil Douluo ini. Dia memiliki identitas lain dan karena identitas inilah dia bisa tinggal di sini, berlutut secara simbolis di depan patung Seraphim bersayap 6 yang besar. Rambut bergelombangnya di punggungnya mencapai ke tanah sementara tangannya saling bertautan dalam postur aneh di dadanya. Dengan ibu jarinya saling bertautan dan jari telunjuk menunjuk satu sama lain sementara 6 jari lainnya menunjuk ke samping, membuatnya terlihat seperti dari Seraphim bersayap 6 dengan sayapnya terentang. Kabut halus yang dipenuhi rasa hormat menutupi tubuhnya sementara matanya tertutup, memancarkan cahaya redup. Orang ini justru orang yang kalah dari Tangsan di Istana Kekaisaran Surga Dou, yang mengakibatkan rencananya yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun gagal dan merupakan putri dari Spirit Hall Supreme Pontiff. Di tempat ini, dia sudah berlutut selama 108 hari, tanpa makanan atau air. Apakah hatimu sudah tenang? Sebuah suara yang bermartabat namun tenang bergema dari dalam kuil Douluo. Qian Renshui yang tampaknya telah berubah menjadi patung sendiri, tidak berbicara dan tetap diam berlutut di sana seperti biasa, mempertahankan postur aslinya. Dengan kilatan cahaya keemasan, sesosok tiba-tiba muncul di antara dia dan patung raksasa itu. Saat sosoknya menjadi lebih jelas, cahaya keemasan di sekitarnya juga menjadi lebih kuat. Khusus untuk patung Seraphim bersayap 6 raksasa, saat pedang raksasa itu mulai menyemburkan lebih banyak cahaya keemasan, menyebabkan suasana sakral yang tak terlukiskan terbentuk. Orang yang muncul di depan Qian Renshui adalah Imam Besar Aula Roh, kepala kuil dari kuil Douluo, Qian Daoliu. Salah satu dari 3 peringkat 99 judul Douluo di dunia. Buka matamu. Qian Daoliu menunjuk dengan tangannya yang terangkat, dan kabut emas yang dipancarkan dari pedang patung di belakangnya mulai turun dan menyelimuti Qian Renshui sepenuhnya di dalam. Saat kabut emas bergerak, tubuh Qian Renshui terangkat oleh kabut emas itu. Cahaya keemasan ini tidak berubah tetapi di hadapan Qian Renshui, secara bertahap 9 panel emas muncul. Melihat 9 panel cahaya ini, mata Qian Daoliu mengungkapkan beberapa kilatan cahaya. 9 tes Angel, 9 tes yang telah ditunggu-tunggu oleh generasi tak terhitung dari Temple Master akhirnya muncul. Seolah dengan susah payah, Qian Renshui membuka matanya saat dia menatap kakeknya dengan bingung. Di dalam mata Qian Daoliu ada cahaya lembut. Aku berusia sekitar 70 tahun sebelum aku memiliki ayahmu, dan ayahmu berusia sekitar 50 tahun sebelum dia memilikimu. Orang yang telah ditunggu-tunggu oleh banyak generasi Temple Masters sebenarnya adalah Anda. Sue kecil, kakek bangga padamu. Qian Renshui dengan bingung menatap Qian Daoliu. Kakek, aku tidak mengerti maksudmu. Mungkin karena dia sudah lama tidak membuka mulutnya. Suaranya terdengar sedikit serak. Qian Daoliu dengan ringan tersenyum, berkata, jika jumlah panel di depan Anda adalah 8, maka Anda akan menjadi master kuil-kuil Douluo berikutnya. Namun, ada 9 panel lampu di depan Anda sekarang. Jangan tanya kenapa, tapi ketika saatnya tiba, saya akan memberitahu Anda lebih banyak. Mulai sekarang, untuk waktu yang lama, Anda harus menyelesaikan 9 tes malaikat. Kakek akan menemanimu sepanjang jalan. Ya? Istana Paus tertinggi, di kamar pribadi Paus tertinggi. Bibi Dong yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Jika ada yang melihatnya sekarang pasti akan kaget. Kedua mata Bibi Dong merah seperti darah,
Warnanya sangat segar sehingga seolah-olah darah hampir meneteskan darah. Di jari-jari kedua tangannya terdapat paku sepanjang 5 inci yang benar-benar hitam, sangat kontras dengan kulitnya yang putih pucat. Kulitnya yang semula mulia sekarang tampak sangat terdistorsi, dan ada noda darah. Di belakangnya, bayangan hitam yang tidak jelas muncul. Dengan mata terbuka, Bibi Do menarik napas dalam-dalam, cahaya hitam ungu mulai bergerak dan perubahan pada tubuhnya mulai memudar, mengungkapkan penampilan aslinya. Membiarkannya terlihat hanya sedikit lebih pucat dari biasanya. Qian Dao Liu, kamu benar-benar sangat pintar. Agar saya tidak melahap keturunan klan malaikat Anda benar-benar memilih putri saya. Serangkaian suara ledakan meraung di sekitar tubuh Bibi Dong. Saat bangun dengan ringan, ada kilatan cahaya keemasan, dan Bibi Dong sudah mengenakan jubah paus tertinggi. Dari kelihatannya, dia sudah kembali menjadi paus agung yang tegas dan bermartabat. Jadi bagaimana jika kamu membiarkan Sue kecil mewarisi posisimu? Akan ada hari ketika aku menghancurkan yayasan kemalaikatanmu. Qian Dao Liu, Anda telah meremehkan saya. Sejak saat saya melahap tubuh dan jiwa putra Anda dan mengubah kultivasi saya menjadi kultivasi raksasa, Anda belum dapat melihat melalui kultivasi saya. Langkah terakhir yang belum pernah Anda lakukan, dalam waktu tidak lebih dari 10 tahun, saya yakin bisa mengatasinya. Ketika saat itu tiba, tidak ada yang bisa menghentikan saya melakukan apa yang saya inginkan. Anakmu menghancurkanku, jadi aku akan menghancurkan semua klan malaikatmu. Haha, hahaha. Tawa seperti burung hantu yang mengerikan bergema di seluruh ruangan. Hantu hitam raksasa yang sebelumnya menghilang, sekali lagi muncul di belakang Bibi Dong, sesekali menghilang dan muncul kembali. 1 bulan kemudian. Dengan suara robekan bergema keras saat otot-ototnya yang membesar merobek pakaiannya, Dai Mubai meraung. Melonjak ke langit, tubuh berototnya yang sangat kuat bisa terlihat. Tubuhnya saat berada di bawah tekanan luar biasa dari cahaya Dewa Laut melesat ke langit. Namun, dia saat ini bukan lagi Dai Mubai yang tidak bisa mengendalikan pantulan dari cahaya Dewa Laut. Tubuhnya terbalik 2 kali di udara, saat dia dengan tenang mendarat di lantai dengan kilatan emas. Waktu sebulan telah berlalu, 7 iblis rek telah berkultivasi di sini selama sebulan penuh. Tapi bagi mereka, bulan ini terasa seperti baru saja berlalu. Saat ini, tempat kultivasi mereka adalah langkah ke-10 dari langkah Dewa Laut, di mana mereka berkultivasi sambil terus-menerus ditekan dari semua sisi. Hari ini, setelah sebulan berlalu, meskipun cahaya Dewa Laut masih dianggap sebagai tekanan bagi mereka, itu juga dengan cepat menjadi kenikmatan terbesar mereka. Bagaimana jika setiap hari mereka dapat berkultivasi dan merasakan kemajuan yang signifikan dalam kekuatan roh mereka? Bahkan jika tekanannya lebih besar, bagaimana mungkin mereka tidak menikmati rasa kepuasan dan perasaan kekuatan setiap hari? Selain Tang San, Ma Hongjun dan Xiao Wu yang tidak dapat berkultivasi, sisanya semua memiliki peningkatan kekuatan roh mereka dengan peringkat. Itu juga termasuk Bai Chen Xiang yang naik peringkat ketika mereka pertama kali datang. Saat ini dia sudah berada di peringkat 48. Hasil budidaya di cahaya Dewa Laut sangat signifikan. Tekanan besar menjadi katalis terbaik untuk budidaya mereka. Dalam cahaya Dewa Laut ini, bahkan saat tidur, kekuatan roh di tubuh mereka juga akan beredar. Terlebih lagi, apakah 7 iblis rek akan menyia-nyiakan kesempatan yang sangat bagus ini? Di bulan kerja keras, sementara di bawah perasaan perbaikan terus-menerus, tidak satu pun dari mereka mengeluh. Dengan tekad yang ulet, kekuatan mereka terus meningkat. Juga, mereka menyadari bahwa mereka secara bertahap terbiasa dengan tekanan cahaya Dewa Laut. Jumlah langkah yang bisa mereka ambil di tangga juga meningkat. Saat ini, Dai Mubai sudah bisa berjalan ke langkah ke-60 dengan kekuatannya sendiri. Sementara Tang San berusaha sekuat tenaga, dia benar-benar bisa mencapai hingga mendekati langkah ke-80. Bagi mereka, cara paling efektif untuk mencapai batas fisik mereka adalah dengan memanjat batas mereka kemudian turun kembali dan berkultivasi. Setiap hari mereka hanya bisa melakukannya 3 kali, tetapi hasil dari 3 sesi ini adalah kekuatan roh mereka tumbuh dengan pesat. Jika tidak, mereka tidak akan mampu mencapai peningkatan sebesar itu dalam 3 bulan ini. Saat berkultivasi di cahaya Dewa Laut, seolah-olah 7 iblis rek telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali pergi ke Akademi Shrek dan mereka memiliki periode kultivasi berkecepatan tinggi. Menurut kecepatan kultivasi mereka saat ini, selama tahun tes Dewa Laut pertama ini, mereka semua harus dapat meningkatkan 6 hingga 7 peringkat dan bahkan mungkin lebih. Kultivasi Tang San tidak diragukan lagi adalah yang paling rajin, karena dia memiliki motivasi yang tidak dimiliki orang lain. Motivasi ini tidak berasal dari 9 tes Dewa Laut, melainkan dari Xiao Wu.
Untuk menghidupkan kembali Xiao Wu sebelumnya, dia tidak mau memotong dirinya sendiri bahkan setengah saat kendur. Selain waktu yang dihabiskan untuk makan dan mandi, dia menghabiskan sisa waktunya untuk berkultivasi, bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan kekuatan rohnya. Meskipun 1 bulan ini tidak cukup baginya untuk menembus peringkat 69, tetapi kerja kerasnya yang terus-menerus dan 8 meridiannya yang dibersihkan sudah memberitahu dia bahwa dia telah mencapai kemacetan, paling banyak 5 hari lagi, dia akan bisa untuk membuat terobosan lain. 1 tahun, cahaya Dewa Laut hanya memberi mereka waktu 1 tahun. Dalam 1 tahun ini, seberapa banyak yang dapat mereka tingkatkan akan tergantung pada seberapa banyak yang mereka berikan. Untuk tidak memanfaatkan waktu 1 tahun yang mereka miliki ini, bagaimana mereka bisa layak atas pengaturan yang diberikan Lord Sigurd kepada mereka? Setiap pagi, akan ada Master Roh Kelautan khusus untuk mengirimi mereka makanan dan kemudian diam-diam pergi. Tidak akan ada orang lain yang muncul untuk mengganggu mereka. Dapat dikatakan bahwa dalam sebulan terakhir ini, 7 iblis Rek dan Bai Chen Xiang telah membasahi 50 langkah pertama dengan keringat mereka. Selain Bai Chen Xiang yang hampir tidak bisa mencapai langkah ke-19. 7 iblis Rek semua bisa mencapai langkah ke-50, di mana yang dengan peningkatan paling jelas adalah yang memiliki tubuh fisik terlemah, Ning Rongrong. Di bawah tekanan cahaya Dewa Laut, daya tahan tubuhnya meningkat pesat setiap hari. Saat ini, setelah dia melepaskan rohnya, di tubuhnya lapisan cahaya samar bisa terlihat memancar dari tubuhnya. Waktu berlalu dengan cepat selama kultivasi hiruk-pikuk mereka. Dan 2 bulan telah berlalu sekali lagi. Bai Chen Xiang juga berhasil menembus peringkat ke-50. Meskipun dia tidak bisa mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan dewa, Tang San telah memberitahunya bahwa hasil dari kultivasinya yang berkelanjutan akan muncul secara alami setelah dia mendapatkan cincin itu sehingga tidak perlu terburu-buru untuk menemukan cincin roh sekarang dan dia hanya perlu melakukannya. Terus bekerja keras dan berkultivasi. Dan itu juga ketika hari terakhir bulan ketiga berlalu di sini, Tang San yang sedang duduk bersila di langkah ke-20 tiba-tiba membuka matanya, cahaya biru keemasan kristal tiba-tiba mengelilingi tubuhnya dan dikombinasikan dengan laut emas. Cahaya Tuhan bersinar bersama. Perasaan yang sangat kuat mengejutkan membangunkan orang lain yang berada di tengah-tengah kultivasi mereka. Ketika mata mereka mendarat di Tang San, mereka terkejut menyadari bahwa tubuh Tang San tampaknya melepaskan jenis cahaya khusus. Puluhan helai kaisar perak birunya yang tampaknya telah dipotong dari kristal mulai menyebar dari matanya. Tubuh, dengan rapi mengatur diri mereka menjadi spiral. Di sekitar Tang San, 2 lampu berwarna, biru dan emas terjalin. Perlahan melayang, kulit Tang San telah berubah sepenuhnya menjadi biru. Tang San, kamu... Dai Mubai menatap Tang San dengan mata terbelalak. Tang San tidak menjawab, tetapi cahaya yang diberikan tubuhnya menjadi semakin menarik perhatian. Suara pecah bergema saat dia dikirim terbang ke langit di bawah pengaruh cahaya Dewa Laut. Dalam sekejap, puluhan ribu helai kaisar perak biru tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya seperti untaian cahaya biru. Dengan Tang San sebagai asalnya, matahari biru keemasan melepaskan pancaran mata yang intens. 3 bulan pelatihan tanpa lelah di cahaya Dewa Laut telah membawa ke Tang San sesuatu yang paling dia butuhkan. Itu benar, dia telah menerobos, dia akhirnya menembus kemacetan paling penting dari setiap guru roh. Perubahan kuantitatif akhirnya memicu perubahan kualitatif. 6 cincin roh tidak lagi cukup untuk menampung kekuatan roh yang dilepaskan Tang San. Dia akhirnya menembus kemacetan peringkat ke-70 dan mencapai puncak baru. Dengan kepala terangkat, tanda emas Trisula di dahinya tiba-tiba bersinar. Masing-masing untaian kaisar roh biru yang panjangnya 100 meter mulai menari di udara. Di bawah sinar matahari, banyak helai bertindak seperti mereka melindungi kaisar perak biru mereka. Pada saat inilah 6 cincin roh yang mengelilingi tubuh Tang San tiba-tiba berubah menjadi biru keemasan, berfluktuasi dengan kuat. Seolah diberi isyarat, di Pulau Dewa Laut, semua tanaman di bawah perlindungan cahaya Dewa Laut mulai bergoyang ringan, terutama rumput perak biru di tanah. Setiap helai mulai mengeluarkan cahaya biru keemasan yang sama, seolah memberi hormat kepada kaisar mereka. Tanda Trisula emas seperti suar, sosok merah seperti awan sekali lagi muncul di depan kelompok tanpa peringatan. Dewa Laut Douluo Bosaisi, diam-diam muncul di udara, berdiri di atas udara tanpa jejak kekuatan roh yang keluar darinya, menghadap Tang San yang melepaskan untaian kaisar perak biru yang tak terhitung banyaknya. Wajahnya yang bermartabat menunjukkan sedikit senyum bangsawan. Dengan lambaian tangannya, manik-manik emas muncul dan terbang dan mendarat langsung di tanda Trisula emas di dahi Tang San. Seolah membalik saklar, ketika bola cahaya keemasan mendarat di Trisula di dahi Tang San, kaisar perak biru yang mengelilinginya ditarik kembali ke tubuhnya sebagai untaian cahaya. Sementara, Tang San tetap duduk bersila di udara, perlahan turun kembali ke tanah.
Dengan dentang, mutiara emas hancur, cairan emas yang kaya mengalir ke seluruh Tangsan, menutupi semua bagian tubuhnya, mengaburkan sosoknya. Hanya tanda trisula di dahinya yang tetap bersinar sejelas sebelumnya. Pada saat mutiara emas hancur, satu cincin cahaya biru dan satu putih secara bersamaan muncul di tubuh Tangsan. Dua cincin cahaya hanya menyebar sekitar 1 meter darinya sebelum berhenti, diisi dengan kekuatan hidup yang kuat dan niat membunuh yang tak tertandingi. Seperti ketika dia mendaki langkah Dewa Laut, Tangsan langsung melepaskan kedua domainnya, perak biru, dan domain Dewa Kematian. Dia ingin menerima cincin roh yang dianugerahkan dewa ini dalam kondisi terbaiknya. Di dunia ini, binatang roh sangat banyak jumlahnya, yang sebagian besar akan membunuh manusia dengan ganas. Karena Spirit Masters, jumlah binatang roh peringkat tinggi sedikit jumlahnya. Namun, jika mereka tidak melakukannya, ketika jumlah binatang roh yang kuat mencapai tingkat tertentu, mereka akan mulai meninggalkan wilayah mereka dan menyerang tanah manusia. Dengan demikian Spirit Masters dan Spirit Beasts membentuk semacam keseimbangan di benua ini. Bahkan jika ada lebih banyak binatang roh, jumlah mereka yang bisa menjadi binatang roh berusia 100.000 tahun masih langka seperti bulu phoenix. Keberuntungan Tangsan sudah tidak buruk, termasuk Xiao Wu. Dia sudah bertemu 4 binatang roh berusia 100.000 tahun. Xiao Wu, Daming, Erming dan Paus Iblis Laut dalam yang membuatnya hampir mati. Sementara ibunya dan juga ibu Xiao Wu sudah lama tewas di tangan Spirit Hall. Dari Ma Hongjun mendapatkan cincin roh sebelumnya, Tangsan sudah menetapkan tujuan di benaknya. Xiao Wu memberinya cincin roh berusia 100.000 tahun dapat dianggap sebagai kecelakaan. Tapi cincin roh yang dianugerahkan Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa dia kendalikan. Karena itu dia sudah lama memutuskan bahwa ketika dia menembus peringkat ke-70 dan mendapatkan cincin roh yang dianugerahkan Tuhan ini, dia hanya punya satu tujuan. Ia menggunakan kekuatan penuhnya dan mencoba untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun untuk dirinya sendiri. Binatang roh tua 100.000 tahun jumlahnya terlalu sedikit. Dan mereka semua juga sangat kuat, untuk mendapatkan cincin roh 100.000 tahun dari berburu mereka akan menjadi tugas yang sulit. Jadi cincin roh yang dianugerahkan dewa ini adalah kesempatan bagus untuk Tangsan. Sebagai Master Roh, bisa mendapatkan cincin roh 100.000 tahun akan memungkinkan kekuatannya untuk melampaui siapapun dengan peringkat yang sama. Secara khusus, apa yang akan diperoleh Tangsan adalah cincin roh ketujuhnya. Bagi guru roh biasa, cincin roh ketujuh akan menjadi peningkatan kualitatif. Setelah mendapatkan cincin roh ketujuh, mereka akan dapat melepaskan bentuk sejati roh. Dan lepaskan kekuatan sejati roh. Bagi Tangsan, signifikansi cincin roh ini benar-benar berbeda. Ini karena, ia juga memiliki 2 domain. Setelah melawan Qian Renshui, Tangsan memahami pentingnya cincin roh ketujuh untuk wilayah kekuasaannya. Hanya setelah mampu mengendalikan avatar roh, kekuatan sejati di domain dapat ditarik keluar. Dan kualitas cincin roh ketujuh juga akan menentukan kekuatan domain. Hanya karena dia telah merencanakan sebelumnya. Dengan demikian, ketika dia akan menerobos ke peringkat ke-70, sebelum Dewa Laut Douluo Bosaisi muncul untuk memberikan cincin roh, Tangsan akan melepaskan kekuatan penuhnya. Baginya, ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa jauh lebih sulit daripada traversal ganda cahaya Dewa Laut. Ketika 2 domain muncul, cahaya keemasan yang mengelilingi Tangsan langsung menjadi lebih tebal, langsung meluas untuk menyelimuti domain yang dia lepaskan juga. Dalam cahaya keemasan, Anda sekarang bisa samar-samar melihat jejak benang emas mengembun dan meremas di sekitar tubuh Tangsan. Melihat pemandangan ini, 7 iblis rek lainnya tidak terlalu terkejut, tetapi Ma Hongjun yang pernah menjalani ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa tersentak, karena dia menyadari bahwa Tangsan telah menerima cincin roh yang dianugerahkan dewa sekarang. Sementara dia mendapatkan cincin roh ke-6-nya. Hanya ketika dia masuk semua pada akhirnya benang emas ini muncul, dan kemudian dia akhirnya mendapatkan cincin roh berusia 40.000 tahun. Jika Tangsan mulai dari sana, lalu apa yang akan terjadi? Titik akhirnya menjadi, sejak Shrek Seven Devils datang ke sini, ini adalah pertama kalinya mereka secara sukarela beristirahat. Tangsan adalah yang terkuat di antara 7 iblis Shrek. Melihat Tangsan akan menyerap cincin roh ketujuhnya, bagaimana mungkin teman-temannya tidak memperhatikannya? Selain menjaga keselamatannya, dan selain Ma Hongjun yang sudah mendapatkan cincin rohnya dan Xiao Wu yang tidak bisa berkultivasi. 4 yang tersisa dari mereka semua akan menghadapi ujian yang sama dengan Tangsan. Cincin roh yang dianugerahkan dewa mereka juga merupakan cincin roh ketujuh yang penting itu. Tangsan yang saat ini sedang menyerap cincin, juga bisa bertindak sebagai pengalaman bagi mereka ketika mereka harus menyerap cincin mereka. Tujuan yang telah ditetapkan 7 iblis Shrek saat berlatih selama 1 tahun di cahaya Dewa Laut ini adalah untuk menembus peringkat ke-70.
Hanya setelah mendapatkan avatar roh mereka, mereka akan memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ujian yang lebih sulit yang akan datang. Ekspresi Tangsan tenang, begitu benang emas muncul, punggungnya melotot saat dia tanpa ragu melepaskan Eight Spider Lance-nya. Pada saat yang sama, lengan kanan, kaki kanan, dan kepalanya mulai mengeluarkan cahaya redup juga. Dengan stimulasi kekuatan roh, keempat tulang roh besar mulai memainkan perannya. Tangsan secara alami memiliki tujuan untuk melakukannya. Segera melepaskan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri akan memungkinkan dia untuk menghindari keharusan melakukannya di bawah pengekangan proses anugerah cincin roh yang dianugerahkan dewa dan benar-benar menghemat kekuatan sambil bertahan lebih lama. Secara instan melepaskan kekuatan penuhnya juga akan meningkatkan kesulitan tes. Segera mengikuti tes di tingkat yang lebih tinggi juga akan mempersingkat waktu yang dibutuhkan Tangsan untuk mengikuti tes, dan waktu yang harus dia derita akan berkurang. Memang, setelah keempat tulang rohnya diaktifkan, udara keemasan di sekelilingnya benar-benar berubah. Sebelumnya hanya sekitar 10% dari cahaya keemasan telah berubah menjadi benang. Kali ini udara telah sepenuhnya menghilang dan semua cahaya keemasan telah berubah menjadi benang emas melingkar. Seolah merajut sendiri, ia terus-menerus mengitari Tangsan. Tulang tengkorak kebijaksanaan yang memfokuskan membuat kekuatan mental Tangsan benar-benar mengembun dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya itu benar-benar mengembun sehingga membuatnya menjadi lebih tangguh. Kemampuan regenerasi tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru diaktifkan, di bawah tekanan cincin roh yang dianugerahkan dewa. Saat tubuh Tangsan mulai hancur, ia mampu memulihkannya sepenuhnya. Meskipun tubuh emas tak terkalahkan, tulang roh Xiao Wu tidak diaktifkan. Tetapi, sebagai tulang roh berusia 100.000 tahun, selain 8 tombak laba-laba, memungkinkan ketahanan fisik Tangsan tumbuh ke tingkat yang mengerikan. Di bawah efek gabungan dari keempat tulang roh ini, terus-menerus menahan gelombang demi gelombang tekanan dari cincin roh yang dianugerahkan dewa. Detik demi detik, menit demi menit berlalu. Dalam sekejap, 1 jam telah berlalu. Dahi Tangsan sudah tertutup rapat dengan butiran keringat. Yang paling mengejutkan adalah bahwa butiran keringat ini semuanya benar-benar berwarna emas. Pada saat cahaya keemasan yang mengelilingi tubuh Tangsan sekali lagi membuat perubahan, untaian benang emas mulai mengembun menjadi cincin cahaya keemasan. Totalnya ada 9. Pada awalnya mereka berkembang di sekitar Tangsan, sebelum berkontraksi dan dengan keras menabrak tubuh Tangsan. Mengulangi proses ini tanpa henti. Setiap kali cahaya keemasan bertabrakan dengan tubuh Tangsan, itu akan menyebabkan tubuhnya bergetar dan lebih banyak butiran keringat akan muncul di dahinya. Dari 8 tombak laba-laba yang terus-menerus gemetar di punggungnya, Anda bisa melihat bahwa tekanan yang dihadapi Tangsan sangat besar. Cincin roh berusia 100.000 tahun adalah sesuatu yang hanya bisa ditanggung oleh roh Douluo saat mereka maju ke tingkat judul Douluo. Tangsan saat ini hanyalah kaisar roh yang sedang dalam perjalanan menjadi sage roh. Namun, dipuji sebagai jenius nomor 1 Akademi Shrek, yang telah memimpin 7 iblis Shrek untuk mengalahkan generasi emas Aula Roh untuk menjadi juara turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Dia memiliki 4 tulang roh yang tidak dimiliki oleh guru roh normal. Dia juga memperoleh pengorbanan binatang roh berusia 100.000 tahun, dan juga telah mengkonsumsi 3 obat ilahi dan memperoleh tubuh yang tak terkalahkan oleh api dan es. Dalam hal kondisi fisiknya, dia pasti telah melampaui kegigihan bahkan gelar Douluo. Meskipun kekuatan rohnya tidak dapat dibandingkan dengan mereka, tetapi, dalam kondisi seperti itu, dia pasti memiliki kualifikasi untuk menyerap cincin roh berusia 100.000 tahun. Yang tersisa hanyalah tekad dan kemauannya. Dan apakah tekad dan kemauan Tangsan kurang? Bahkan dia tidak yakin. Saat menerima ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa, pikirannya jernih. Di mana hanya 2 kata yang tersisa. 2 kata ini adalah sumber tekad terbesarnya, sumber tekadnya yang paling kuat. Xiao Wu itu adalah 2 kata yang mewakili nama kekasihnya. Itu juga mewakili semua yang bisa dipikirkan Tangsan. Berdasarkan 2 kata ini saja, semua gangguan dalam pikirannya dapat dihilangkan. Seolah-olah rasa sakit yang diderita tubuh fisiknya bahkan tidak mendarat di tubuhnya. Dalam suasana hati yang khusus ini, gelombang demi gelombang yang bertabrakan dengan tubuhnya akhirnya berada di ambang kehancuran, namun masih tidak dapat menggerakkan keyakinannya yang tak terpatahkan. Untuk Xiao Wu, dia harus bertahan. Tetesan darah merah segar mulai merembes keluar dari kulit Tangsan. Berbeda dari butiran darah halus yang dikeluarkan oleh Ma Hongjun sebelumnya, darah yang mengalir keluar dari Tangsan adalah aliran yang konstan, menodai pakaiannya menjadi merah, dan bahkan menodai tanah di bawahnya menjadi merah. Bahkan 7 lubangnya berdarah. Tubuh Tangsan sepertinya akan menyerah kapan saja, namun, keinginannya tidak sedikit pun terguncang. Selama kepercayaannya tidak berubah,
Ujian cincin roh yang dianugerahkan dewa tidak akan berhenti. Kakak ketiga. Ningrongrong tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Air matanya mengalir tak terkendali. Dalam dorongan hatinya, dia ingin bergegas ke depan dan menghentikan Tangsan untuk melanjutkan. Dia bukan satu-satunya yang menangis. Ju Zhuqing dan Bai Chenxiang juga menangis tanpa kata. Bai Chenxiang yang lebih rapuh secara mental berbaring di lengan Ma Hongjun tidak dapat melihat lebih jauh. Oscar dengan teguh memegang lengan Ningrongrong, tidak membiarkannya terburu-buru maju. Hanya mengatakan satu kalimat, percaya pada San kecil. Saat ini, kata-kata Oscar tidak memiliki nada bercanda seperti biasanya. Dia juga bisa melihat betapa berbahayanya posisi Tangsan saat ini. Di mata Dai Mubai hanya kekaguman yang tulus. Sebagai pemimpin 7 iblis Rek, menahan hasratnya di dalam hatinya, kepribadiannya yang pantang menyerah jelas bukan tandingan Tangsan. Itu sebabnya dia juga telah bekerja keras berkultivasi sehingga suatu hari dia bisa melampaui Tangsan sekali lagi untuk menjadi terkuat di antara 7 iblis Rek. Tetapi pada saat ini, melihat Tangsan berlumuran darah segar, Dai Mubai tahu bahwa bahkan jika dia menghabiskan seluruh hidupnya, dia tidak memiliki kesempatan untuk melampaui Tangsan lagi. Kekuatan Tangsan tidak datang dari keberuntungannya, melainkan dari dedikasi dan usahanya yang tak kenal lelah. Di balik kekuatannya yang luar biasa adalah masa lalu penderitaan yang tak terhitung banyaknya. Hanya setelah membayar dengan darah dan keringat dia berhasil mencapai tempat dia berada. Tak satu pun dari 7 iblis Rek kekurangan 1% yang dibutuhkan untuk sukses, bakat. Tetapi jika ada di antara mereka yang benar-benar memiliki upaya 99% lainnya, maka itu hanya Tangsan. Hanya dengan 100% ini yang memungkinkan Tangsan mencapai kekuatannya saat ini, sepenuhnya di atas rekan-rekannya pada usia yang sama. Jika 6 iblis Rek lainnya mengevaluasi Tangsan, mereka hanya akan memiliki satu kata untuk menggambarkannya, sempurna. Kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Tangsan. Dewa Laut Douluo Bosaisi saat ini juga mengerutkan kening. Dia sudah mengangkat tangannya 3 kali, dan juga meletakkannya 3 kali. Sebagai imam besar dari Pulau Dewa Laut, dia adalah orang yang paling percaya pada Dewa Laut dan juga yang paling kuat. Dia belum pernah mengalami campuran emosi seperti itu selama lebih dari 50 tahun. Dia adalah orang yang mengendalikan cincin roh yang dianugerahkan dewa, dan yang paling jelas tentang kondisi fisik Tangsan. Dan paling jelas bisa merasakan Tangsan tertatih-tatih di tepi kehancuran. Setiap kali dia bisa merasakan Tangsan akan runtuh, dia ingin menghentikannya tetapi hanya akan menyadari kekuatan kehendak Tangsan yang berhasil menjaga tubuh fisik Tangsan dari kehancuran. Setelah itu, dia sekali lagi jatuh di ambang kehancuran namun entah bagaimana berhasil mempertahankan dirinya sendiri. Bahkan dengan guru roh seperti Bosaisi yang berdiri di puncak, dia tidak dapat menentukan kekuatan seperti apa yang membuat Tangsan bertahan. Memang, dia adalah seseorang yang dipilih oleh 9 tes Dewa Laut. Betul sekali. Hanya seseorang yang dipilih oleh Dewa Laut yang memiliki ketekunan seperti ini. Belum lagi ketika Bosaisi seusia itu, apalagi sekarang, dia yakin ketekunannya akan kalah dengan Tangsan. Ketekunan dan tekad adalah faktor terbesar untuk sukses. Akhirnya, ketika Bosaisi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat tangannya untuk keempat kalinya saat dia bersiap untuk menghentikan tes cincin roh yang dianugerahkan dewa. Pada saat itu, darah yang muncul dari tubuh Tangsan hampir semuanya keluar. Hancur? Bosaisi terkejut, tetapi tangannya masih berhenti di udara. Karena, darah merah segar yang menyembur keluar dari Tangsan langsung mewarnai 9 cincin emas yang menyerang tubuh Tangsan. Pada saat berikutnya mereka semua menjadi merah. 9 cincin kembali menjadi 1 cincin. Mereka telah berubah menjadi cincin bercahaya merah darah besar yang mengambang di sekitar Tangsan. Dan pada saat ini, Tangsan hanya memiliki satu perasaan di benaknya. Tubuhnya akhirnya hancur berantakan, dan berubah menjadi debu yang memenuhi udara. Tapi perasaan kehancuran ini juga memberinya pengalaman yang belum pernah dialami sebelumnya. Detik berikutnya, yang bisa dia rasakan hanyalah lautan merah. Seolah-olah dia telah tenggelam ke dunia merah darah.